sana ya, Romoyan. Itu salah satu kegiatan menjelang peringatan Waisak yang diadakan Wira Karangjati tadi sudah disampaikan sama Romoyan. Ya sebenarnya sepertinya dulu pernah di VKD juga diusulkan untuk rutin, betul ya? Iya. Rutin diadakan tidak hanya di menjelang Waisak, tapi ya mungkin umatnya masih ragu-ragu ya mengadakan ini seribet apa sih? Tapi ya cuma gini aja kok. Dan sekarang untuk yang periode ini udah ada beberapa daftar tadi disampaikan oleh Romo Ian, dan saya sebenarnya masuk daftar cadangan karena tahun lalu rumah saya sudah sempat diadakan juga di rumah saya. Nah mungkin ini banyak umat yang datang, barangkali kalau nanti ada yang berminat bisa daftar ke Romo Ian ya. Kok malah nyuruh Ian. Ya kalau tadi manfaat dari Anjang Sana ya kita jadi saling mengenal lebih dekat antar umat, kita jadi mengenal, oh Ian ada keluarganya, oh dengan Cik Vita mungkin saya termasuk yang sering kesini tapi hanya sampai pintu depan saja nganter paket. Masuk ya baru ini. Oh iya ya? Iya. Kita nggak pernah ajak mas. Waduh, nggak boleh masuk dulu. Tapi kadang langsungan gitu. Ya karena ya masing-masing ada kesibukan ya kita Covid. ya di sini kita jadi bisa saling kenal lebih akrab. Tadi saya juga sempat ngobrol dengan Pak Polim juga tambah masukan juga ya manfaat Anjang Sana ini ya lebih mengakrabkan kita lah. Dan setahu saya dulu Bante Canda juga pernah menyampaikan saya waktu rumah saya di Palu kita adakan pemberkahan rumah ya, itu dengan membaca parita bersama-sama tuh juga membuat rumah bisa menjadi lebih nyaman. Karena mungkin ya makhluk-makhluk yang nggak kelihatan pun ada juga gitu. Karena Bante Canda ngomong di dunia ini tidak ada sejengkal tanah pun yang bukan bekas kuburan. Dunia ini kan sudah mungkin bermiliar-miliar tahun ada ya. Nah itu kita nggak tahu makhluk apa yang ada di sini sebelumnya, tapi dengan membaca parita, dan parita Buddhis ini unik. Uniknya saya sempat diminta tolong, ini di Paguyuban Haka mungkin Pak Heri sebentar tahu. Jadi rumah Haka itu sering banyak gangguan. Terus kemarin waktu peringatan ya ini kebetulan Syawalan ya, itu ada yang minta dibacain aja, undang Ustadz ya ini maaf ya ini off the record ya. Akhirnya undang dibacain doa, katanya lebih tenang. Tapi belakangan saya tanya dengan sekretaris yang di sana, masih Pak, masih. Nah tapi kalau kita baca awal Karania Metta Sutta itu juga kan asalnya dari waktu para biku berpuasa di dalam gua yang banyak gangguan. Tapi Karania Metta Sutta kita nggak ada ngusir-ngusirnya kok, kita malah berdamai. Ya ajaran Buddha kan welas asih juga. Ya makhluk-makhluk yang kita tidak tahu kan juga ikut seneng ya dengan kita bacakan chanting bersama-sama. Ya ini kalau kayak malah nakut-nakutin nih, enggak ya. Jadi manfaatnya banyak sekali sih untuk membaca parita ini. Yang tadinya parita yang jarang kita baca, mungkin malam ini kita baca. Jadi kita bisa nanti, oh tadi baca ini artinya apa, kita bisa cari lagi di rumah, kita baca-baca ulang. Ya kalau dari pengalaman saya senang di sini, saya kumpul dengan sesama umat Buddha, dan saya ini kalau dari angkatan saya kayaknya nggak ada. Adanya senior atau junior saya. Pak Heri. Angkatan saya langka. Adanya adiknya Pak Heri aja jarang ketemu di wihara. Saya angkatannya adiknya Pak Heri yang paling kecil ya di sini ya. Itu dari SD. Jadi saya belajar ya ikut agama Buddha, pelajaran agama Buddha waktu SD. Setelah itu kelas 4 tuh banyak yang pindah sekolah. Di situ saya mulai bingung, nggak punya teman.
Nggak punya teman. SMP apalagi, SMP adiknya Pak Hedi Subandar sudah pindah. Saya ada teman tapi dari luar pulau. Ngajak saya ke Buddha Praba waktu itu. Di Buddha Praba roaming waktu itu. Dulu nggak ada istilah roaming, tapi sekarang saya kasih istilah roaming. Karena bahasa yang dipakai saya nggak ngerti. Jadi meskipun sudah selesai baca parita, ramah tamah, saya nggak ngerti bahasanya karena kebanyakan orang luar pulau. Dia diterjemahkan. Nggak diterima, pakai bahasa daerah, bahasa Hokkien. Terus sempat juga ke Widyaloka, tapi juga nggak ketemu. Bahasanya juga waktu itu masih Hokkien juga. Jadi akhirnya sudah, saya budanya KTP. SMP saya sudah menyibukkan diri sama basket, SMA juga. SMA saya malah di sekolah Kristen. Nah ini juga karma yang aneh. Teman-teman tuh pada ngajak kalau di Kristen kan ada persekutuan doa ya konsel. Saya tuh nggak pernah diajak. Apa di stempel saya tuh ada ya Buddha gitu ya. Saya nggak tahu juga, saya nggak pernah diajak. Sampai saya tuh tanya apa tuh itu. Tapi ya nggak diajak, kemana itu nggak diajak. Kuliah juga gitu. Nah setelah ada Facebook itu saya baca artikel Buddhis, itu ada grupnya juga artikel Buddhis saya baca yang bagus saya post, terjemahannya saya kasih ada teman tiba-tiba messenger saya, lo kamu pindah Buddha. Saya malah jadi bingung gitu, dulu nggak ada kayak sekarang saya disuruh pindah ini, bingung juga ini. Enggak, saya dari kecil Buddha dan saya belajar agama Buddha ini juga aneh karena ibu saya nggak ngerti. Ibu saya Kristen, mama saya Kristen. Hanya karena di rumah saya itu ada altar leluhur. Mama saya cuma bilang, kamu masuk Buddha, Konghucu kan dilarang waktu itu. Kamu masuk Buddha aja. Soalnya nanti yang ngurusin ini siapa gitu. Sambil nunjuk altar gitu. Ya. Saya waktu itu ya udah besok sekolah ditanya agama apa? Buddha. Nah, ini juga karma baik ya, kita bisa bertemu di sini. Nggak nyangka loh ketemu. Yang tadinya nyasar nggak karuan ini. Jadi setelah itu ya dapat jodoh pun juga cukup aneh, ceritain nggak ya? Ya. Pacarnya dulu, jangan jodohnya dulu. Pacarnya dulu. Kalau pacaran putus itu gara-gara juga tiba-tiba diajak ke gereja kemana saya nggak pernah mau. Bingung Pak, sekali datang dipanggil terus amin. Ya ini terus ya. Enggak lah, itu guru aja. Saya ketemu istri saya ini di dunia entah bantah. Jadi online. Waktu itu saya kuliah S2, ada teman saya cowok dari Surabaya, dia minta email teman-temannya dari temannya yang itu yang lain. Nah, temannya dia tuh minta email teman saya yang kenal istilahnya, kamu minta aku terus kok, kamu nggak ngasih aku email temanmu sih gitu. Nggak tahu gimana kok yang dikasih email saya. Nah, tiba-tiba ada yang kontak saya, hubungi saya kok aneh ini, saya sempat kerja di Surabaya nggak ada yang email saya, kok tiba-tiba saya ambil S2 kok di email dari Surabaya, ini siapa ini? Saya penasaran, saya pikir saya dikerjain ya. Ngobrol ngalor ngidul utara selatan. Tiba-tiba ya udah saya penasaran, saya ajak ketemu deh. Kapan gitu? Saya disuruh ngirim foto, saya kirim foto saya. Curangnya dia nggak ngirim foto, ternyata yang WA saya itu bukan yang sekarang jadi istri saya, temennya ini saya dikerjain juga. Bukan WA, email. Jadi waktu berangkat saya pikir ini siapa ini, tapi saya juga kontak saudara di Surabaya ya. Ini saya nggak tahu dikerjain enggak. Kamu nanti kalau luang jemput saya di Gubeng ya. Nah waktu di Gubeng saya beneran dijemput. Cuman wajah saya juga sudah berubah waktu itu, saya gundul. Jadi dia waktu lihat saya juga bingung gitu, siapa ini? Ya cuek aja, saya lewatin. Tapi kok ada yang ngeliatin saya terus ya, ini siapa ini? Ya akhirnya saya belok, saya salamin gitu, bener. Nah waktu kenalan baru bahas
tiba-tiba nggak tahu pembicaraan apa bahas agama. Saya ditanya agamamu apa? Buddha. Kok sama? Dia bilang gitu. Oh, terus saya sedikit cerita lah Buddha Gautama lahir, ibunya siapa, ya sejarah Buddha aja. Pacar saya waktu itu bilang saya nggak tahu. Saya tuh barusan pindah. Nah aneh kan, dari jomblo bingung mau pindah, kenalannya juga nggak jelas dari mana, tiba-tiba ketemu gitu. Nah itu karma ya, karma baik kali ya. Dari situ banyak tanya, itu istrimu tuh ikut kamu paksa ke Buddha ya? Enggak, siapa yang maksa? Jadi dia pindah duluan ke agama Buddha, baru ketemu saya. Jadi itu pun kalau bukan jodoh ya mungkin nggak jadi sama saya. Ya itu sama, kalau kita bertemu di sini barangkali ada keterkaitan karma baik juga. Bisa sama-sama chanting di rumahnya Ian, ya membawa aura bagus lah. Jadi yang unik ini malah cerita saya. Pak Gatot mensupport saya terus ini. Memang unik ya kalau saya melajari Buddha ini sangat unik. Istri saya sendiri tertarik agama Buddha juga hanya karena Leontin. Istri saya dulu Katoliknya pun sampai ibadah pagi pun dibelain. Doa rosario katanya kalau nonton TV aja begitu jamnya dia berhenti langsung naik ke kamarnya baca. Tapi waktu di Palu, karena ipar istri saya itu orang Palu, ketika di Palu nemenin anaknya yang SD sekolah, itu ketemu guru agama Buddha karena sekolahnya sekolah Buddhis. Di Palu ada sekolah Buddhis namanya Sekolah Karunadipa. Zaman sayangnya tidak bertahan lama. Setelah ada SK 2 Menteri kalau nggak salah, itu dibuat sekolah umum, bukan sekolah Buddhis lagi. Sayang sebenarnya karena sekolah Buddhis dari TK, SD, SMA, yang terakhir ini malah dari playgroup, depannya persis ada wihara Karunadipa. Nah itu istri saya ketemu guru, cuman lihat lontin Kuan Im, ya mungkin di Theravada Kuan Im juga jarang dibahas ya Ian ya. Itu ditanya, Buddha ya? Saya bingung, kalaunya Kuan Im tahu Buddha ya? Bisa ngangguk, kapan datang ke wihara ya? Ya datang ke wihara. Begitu datang di wihara, istri saya tuh nggak mudeng baca parita. Dia cuma baca terjemahannya, tertarik. Pulang dari Palu, unik lagi. Temannya, yang teman kuliah jarang, nggak pernah ngajak, dan dulu juga kita jarang membahas agama. Tiba-tiba hubungi istri saya ngajak ke wihara. Padahal Katolik ini diajak ke wihara. Ya dia ngikut aja, begitu ngikut, ya akhirnya dia jadi Buddhis. Kalau ditanya suruh tanya Buddhis gimana, dia nggak ngerti. Pokoknya saya baca ini cocok dan bagus sudah gitu. Selesai. Simpel banget. Jadi agama Buddha itu ya unik sekali. Kita kadang kalau ada gangguan-gangguan itu kita diusir, enggak sih, kita malah baca Karania kok. Parita cinta kasih ya. Kita malah berdamai, rumah juga adem. Ya, jadi barangkali kalau nanti ada yang pengen didatangi, masih ada listnya, masih ada ya. Saya cadangan ya Pak Romo ya. Masih ada 2 lagi. Ayo. Oh boleh deh. Tidak dapat tayan. Udah full berarti. Loh katanya 2. 1 Mas Adit katanya mau. Saya ada. Oh dia ada bulan depan. Tambah slot bulan depan. Ya. Maksudnya bulan depannya lagi. Bulan berapa? Bulan Mei, Juni. Mei. Mei mungkin masih bisa, tapi setelah Waisak jadinya nggak bisa. Ya, nggak apa-apa. Jadi saya ini kali ini beragama di sana. Saya marketing. Oh iya. Enggak cuma Senin Sabtu mungkin. Hari Kamis itu Dhamma sharing tapi di wihara. Tapi kalau mau dipindah Dhamma sharingnya ke rumah umat ya boleh juga. Dhamma sharing Anjang sana ini akan seru lagi ini. Boleh ya? Tapi kalau Dhamma sharing mayoritas anak muda. Tapi nggak apa-apa juga ya. Nanti diatur siapa ya. Enggak apa-apa. Sekarang kan juga nama sharing ini kita. Ya. Iya. Sharing. Cuma kan Sudah ini sharing. maksudnya ini kan yang senior itu. Kalau biasanya Yang anak-anak. ngait-ngaitkannya yang bingung nih.
Ya mungkin itu saja dari saya dalam malam hari ini. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Sotihotu Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, Saking groginya saya lupa berterima kasih sama Romo Ian.